ternyata ya bantal itu bergunanya banyak ya. Untuk Bisa jadi buat nahan, bisa buat nutupin. Oke. Coba awasin dulu. Tutupin apaan? saya saya takut kancingnya meletuk duar gitu Mbak. Ya makanya tutupin aja deh. Kayak popcorn berarti. Iya, meletup gitu ya? Dok, aku mau nanya nih. Apa sih? Jadi kucing aku nih ya di rumah kemarin tuh habis disteril. Pakai alkohol gitu di steril. Enggak bersih. dong, Enggak. dimandiin. Oh, maksudnya dibikin nggak Iya, bisa beranak. itu kira-kira ada efek sampingnya apa enggak sih? Kalau efek depan atau efek belakang mungkin ada sih, tapi kalau efek Samping. samping kayak oli ya, ada yang samping. Steril itu banyak gunanya. Lagian pas steril bukannya nanya-nanya sama dokternya. Bukan aku yang Hewan. sterilin. Ya dokter hewan lah ya. Bukan, maksudnya yang dibawa ke sana bukan aku sama adik aku. Jadi aku cuma tahu aja, oh habis disteril gitu. Nah, Soalnya kamu tuh, kenapa niat steril buat apa? biar nggak punya anak. Loh, sebentar. Kalau kucingnya percaya bahwa banyak anak banyak rezeki, Aduh. kucing nggak bisa mikir Tapi gitu. emang bener nggak sih setiap hewan itu harus disterilkan? Ya tergantung. Kalau emang hewan yang langka jangan disteril dong. Jangan dong, betul. Bukan, kebayang nggak Badak kalau bercula macan? satu, Apa? diusahain supaya punya anak. Iya lah. Tahu nggak kalau macan disteril binatangnya kan? Begitu pasti steril lagi. Iwa beye. Itu trio macan maksudnya. Iya, Ya, oh, itu trio macan. mikir ke son. Jauh amat. Lah, emang bener. Jadi semua hewan, semua Hewan hewan satu harus hewan. disteril ya dok atau gimana? Gini, steril itu ternyata katanya banyak gunanya. Bukan cuman buat kita nggak punya anak lagi aja supaya kita nggak repot. Kucingnya maksudnya. Kucingnya apa daging lagi Bubuknya. anjing gitu ya. Tapi yang paling penting lagi adalah ada penyakit-penyakit tuh yang bisa dicegah. Oh Kan ya? takutnya penyakitnya juga lompat ke kita. Tapi emang penyakit apa yang bisa dihilangin dengan steril? Nah nggak tahu, karena kan hari ini mau kita bahas. Yang pasti nanti dokter hewan yang mesti Ah, nerangin itu bisa dong. dijawab tuh. Lagian nih Titi tadi katanya bawa kucing juga, bawa lucu deh Titi ntar Ti. Kita main ya Ti ya, kapan lagi coba ya. Ada kucing Mas Bruno. Tapi sekarang kita buka acara dulu, jangan lupa. Kita buka dulu, Kebanyakan bagian tuh, main. Kak. Kita di sini apa balik ke depan dok? Bisa balik aja nggak? Karena agak ganggu. Kesannya seperti kayak yang kerja kita nggak ngeliatin ya. Oke. Oke, yuk Kita buka dulu. ya. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Asik. Dan hari ini seperti biasa, hari Jumat. Jumat tuh Hari agak yang- berbeda pemirsa. Dan hari ini bukan dokternya manusia, tapi dokter hewan lagi. Betul. Karena ternyata berkali-kali kita mendatangkan dokter hewan, seru banget kayaknya ya. Banyak yang nanya juga, karena kan yang perlu sehat bukan cuma manusia, tapi kalau punya peliharaan juga pengen dibikin sehat. Lagian berhubungan juga sama kemarin ngomongin asma. Salah satunya Oh, iya. pencetusnya adalah bulu dari Bulu hewan. hewan peliharaan. Makanya kenapa hari ini kita mau ngomong penyakit yang dapat dicegah dengan mensterilkan hewan peliharaan. Jadi bisa langsung tanya dong, segmen Yes. 3 seperti biasanya 0215743476 gitu, 78 kalau pakai 021 ya, sama 5743476. Atau juga bisa lewat Instagram di @haldoktertvri. Karena ada dua narasumber yang kece-kece banget nih, Kak. Ah, siapa aja? Yang pertama ada dokter hewan MR Raniri Putra. Ini juga beberapa kali pernah datang kemari ya. Ini adalah seorang dokter hewan pastinya. Jadi kalau mau nanya soal penyakit-penyakit hewan, ya sama beliau jagonya. Pas lah ya. Yang kedua ada pecinta hewan nih. Oke. Namanya Amelia Sagita. Saking cinta hewannya, Heeh. Instagramnya sampai Amelia Begitu Sagita. ya. Nanti boleh nanya langsung pemirsa ya. Pokoknya kalau teleponnya nanti di segmen 3. Ya. Kita jeda sebentar dulu ya, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Dan hari ini kita akan ngomongin soal anabul. Ya, anabul yang agak berbeda. Anjing sama kucing, ya. Gimana caranya mereka disteril, kemudian ternyata keuntungannya banyak loh. Bukan Iya. cuma nggak punya anak lagi aja kita nggak repot, tapi banyak penyakit yang ternyata bisa dicegah katanya dengan steril ini. Apakah penyakitnya adalah asam urat atau kolesterol? Nggak tahu. Bukan, stroke kayaknya. Aduh, mulai ngaco aja. Langsung aja kita ngobrol Yuk, nih, kita udah lihat ya. kelihatan. Halo, selamat pagi Dokter Araniri Putra. Ini panggil Dokter Araniri. Dokter Aran. Oh, Dokter Aran. Oh iya, Dokter Aran, silakan Halo, silakan Dok. dok. Silakan Dokter Aran. Dok,
Saya balik lagi ya dok ya. Boleh. Ini saya masih ngeliatin ininya jaketnya. Oh iya. Itu anjing sama kucing ya? Ada dua-duanya, ada anjing, ada kucing. Ini memang pembagian gitu dari apa namanya? Kalau pembagian nggak sembako dong kalau Bukan pembagian. kan, maksudnya kan memang kerjanya di rumah sakit khusus untuk hewan gitu iya. kan ya. Jadi kita Klinik. kalau dokter hewan tuh ya, kalau pakai jas putih cepat kotor. Jadi Oh, jadi jas iya, putih cuma dipakai pada acara-acara tertentu aja. Berarti praktek begini. Praktek begini. Lucu banget. Pakai Tapi berarti punya banyak dong itu tiap hari banyak, dipakai. banyak scrub warna-warni. Atau ada gambar yang lain, ular gitu atau apa gitu ada nggak? Karena saya banyakkan anjing sama kucing, jadinya lebih Anjing sama banyak. kucing Cok, aja. maaf dong nih. Ini kan sebetulnya kalau dokter hewan itu kan ada pilihan-pilihannya ya, maksudnya Betul. yang ngurusin cattle gitu ya. Cattle tuh ya ternak gitu ya. Ada yang kucing, anjing gitu ya dok ya. Sama apa, pilihannya itu apa aja sih dok? Jadi pas lulus tuh ya, kita udah menentukan diri sendiri. Karena kan kita belum ada Oh spesialis. jadi bukannya Belum ada sebelumnya? spesialis, kita belum ada spesialisnya di Indonesia. Jadi pas lulus nih kita udah langsung menentukan nih minat kita di mana. Nah, nanti ada yang minatnya di kuda, minatnya di sapi. Tapi ketahuannya dari mana dong kalau gitu kalau nggak ada gelarnya? Koas, apa Kalau maksudnya? nggak ada gelarnya orang tahu oh ini ahli kuda, Ah, ini iya, ahli tahu ular. dari mana? Secara umum sih kita dokter hewan umum ya jatuhnya ya. Berarti Jadi kita belajar pas semua belajar dong. semuanya, pas belajar semua, tapi pas lulus kan nggak mungkin kita nguasain Jadi semua. gini dok, misalkan lu dong terima kucing sama anjing, saya bawa ular nih gitu dok, terus dokter gimana? Oh maaf, saya Untuk kucing, enggak ya gitu. kalau untuk pertolongan pertama mayoritas kita pasti bisa ya. Tapi kalau untuk yang penyakit yang lebih detail nanti biasanya kita rujuk ke kolega. Yang ahlinya. iya. Tapi satu deh aku penasaran nih. Saya kirim ke yang dokter ular. Gitu. Nggak, aku penasaran. Waktu kita kuliah dokter nih, anatomi manusia aja bukunya udah tebel. Nah ini anatomi hewan A sampai Z itu sebanyak apa bukunya dok? Banyak. Banyak. Jadi berarti kan kita ini kalau anatomi kucing sendiri, anatomi kadal sendiri. betul betul. Jadi kan secara umum kan memang anatominya sebetulnya sih mirip-mirip lah ya. Cuman ada di beberapa part aja yang ada bedanya Semuanya ada sedikit. jantungnya. Betul betul. Nah nanti kita tuh kalau pas lagi praktikum anatomi tuh biasanya kalau dulu sih saya kambing sama sapi kita pakainya. Nah terus Itu habis kurban ya dok ya, habis kurban ya dok ya. betul. Terus nanti kalau misalnya ada yang berbeda nih, misalnya berbeda di anjing, berbeda di kucing, nanti dosennya menjelaskan gitu. Jadi kita belajar variasinya. anatomi mamalia secara umum. Tapi yang dibelah-belah itu cuman kambing sama sapi. Kalau untuk preparat sih kita ada kambing, sapi, terus nanti di akhir juga kadang kuda ya. Oh, habis dibuka kambing sapinya dibikin daging kambing apa? Nggak mungkin kan Guling. pakai formalin. Udah formalin. formalin. Tapi berarti yang lain-lain enggak. Soalnya kalau yang ular enggak. Kita Yang belajar apa, juga ular tapi cuman sekilas-sekilas gitu loh. Enggak langsung buka Iya, ularnya betul, gitu. betul. Oke. Oke, ini makin melebar kemana-mana percakapan Kita ya. ngomongin steril, janjinya Iya, steril iya, dok, iya. dok. Sebetulnya dok memang semua hewan yang kucing, anjing itu harus disteril kah atau gimana? Sebenarnya tujuan utama dari steril ini kan untuk menekan populasi ya. Jadi ya kalau misalnya udah kebanyakan mereka nanti ujung-ujungnya jadi Kucing hama. dok kayaknya kebanyakan ya, Iya, dok. kalau udah kebanyakan jadi hama, ujung-ujungnya mereka yang harusnya jadi sahabat manusia malah jadi musuh manusia nanti. Tapi kalau kayak kucing komplek kan nggak jadi hama. Kalau udah kebanyakan nanti Udah bisa jadi kebanyakan, hama. mereka juga Misalnya repot. ngeberantakin tong sampah, Oh terus iya, betul. belum kan nggak semua orang suka sama kucing ya. Nanti pup sembarangan, Iya, iya, terus benar juga sih. komplain lah. Nah itu pup sembarangan ya betul, sebetulnya. Walaupun betul. sebenarnya kalau kucing itu kan termasuk rapih ya dok ya. Betul. Dia nutupin lagi. Tapi kalau nggak ada tempat lagi mau gimana? Iya. Udah kepenuhan kali kan. Nah, iya kan Betul. ya. Oke dok, kalau gitu kita mulai materi ya dok ya. Boleh. Boleh dong materinya. Jadi apakah benar yang namanya steril itu bisa mencegah penyakit? Oke, jadi Satu lagi sebenarnya sih bukannya mencegah penyakit. Banyak iya. yang bilang bahwa dia steril itu supaya si kucingnya jadi adem, tenang, kalem. Iya. betul, Betul nggak sih betul. sebetulnya gitu? Jadi ini kan kayak sequel ya yang waktu itu saya pernah jelaskan tentang manfaat steril ya, tapi kita hari ini fokusnya ke penyakitnya. Jadi saya ingetin lagi nih yang awal nih manfaat dari steril. Jadi sekian banyak nih dari yang mencegah ledakan populasi, terus mencegah beberapa penyakit, terus menghilangkan kebiasaan urin marking karena kalau pejantan tuh biasanya buat nandain wilayah Pipis dia sembarangan akan pipis itu ya. sembarangan. Terus Jadi mengurangi kalau dia udah di ini nggak akan udah di steril pipis-pipis, mengurangi bahkan sampai hilang. Tapi bukan berarti bisa hilang 100% ya, karena pada beberapa kucing ataupun anjing jantan yang disterilnya pada saat dia udah dewasa, biasanya masih ada
kebiasaan untuk markingnya, tapi jauh berkurang, nggak seheboh kalau misalnya Jadi belum berarti steril. kalau mau steril dari masih kecil dong bagusnya ya? Iya betul, yang terbaik gitu. Nah terus mengurangi agresivitas karena pada musim kawin, agresif, ya pada kan? musim kawin kan mereka akan cenderung menyerang ya, karena untuk apa namanya istilahnya mendapatkan betina. Nah mereka akan cenderung menyerang dan kadang kalau pas lagi agresifnya itu ya mereka nggak pikir mana owner mana. Kalau misalkan di rumah nih udah ada satu yang betina, satu ada yang jantan, kan nggak perlu repot lagi rebutan sama siapa, lu cuma sendiri gitu ya. Maksudnya dia tetap agresif juga nggak? Bisa tetap seperti Tetap itu ya, karena hormonal. betul, karena kan kalau betina lagi birahi dia akan melepaskan feromon ke udara. Nanti dia nggak cuma yang di dalam rumah aja yang datang, Oh, yang kucing luar lain-lain juga juga bisa kecium datang. gitu Tapi ya. kalau kita bicara anjing nih, agresif, kalau dia suka ngejar orang, apakah itu berarti juga maksudnya untuk merebut perhatian betina apa gimana? Apa Enggak dia sih. masih tersaingi? Sebenarnya sih enggak lebih karena kalau suka ngejar orang ya kadang ada beberapa anjing yang lebih kayak apa ya? Kayak malah Overprotective. jadi sengaja kalau ngelihat orang kabur malah sengaja dikejar sama Ngajak dia. main itu. Ngajak main sebetulnya karena kan banyakan anjing tuh sebenarnya dia lebih suka bermain kan. Kita nggak tahu tapi Nah kan dia betul, ngomong makanya soalnya. harus lihat ininya bentuk apa namanya tubuhnya. Geraknya. Betul, geraknya. Gesturnya ya? Gesturnya. Ini Kalau- kayak apa namanya dog whisperer ya, Dok? Iya, kalau- Cesar tuh di rescue ya. Gimana Betul, coba? betul. Jadi dia tahu nih, oh kalau enggak ini kucing lagi manis sebetulnya, atau Iya. ini anjing lagi manis, kitanya aja gitu ya nggak Betul. ngerti. Terus bisa juga nih menghindari komplikasi dari melahirkan ya namanya kalau melahirkan pastinya ada kemungkinan kayak distokia, partus atau abortus atau prolapsus vagina itu bisa terjadi. Terus mengurangi stres yang paling utama karena kan stres yang paling sering bikin kucing stres atau anjing stres itu stres pengen kawin. Nah, kalau lagi juga ya, stres betul. pengen kawin ya? Betul, lagi hormonalnya meningkat, kalau misalnya tidak kawin ya mereka akan stres. Stres ujung-ujungnya nanti bakal mendatangkan penyakit juga. Dan lain-lain termasuk mengurangi penyebaran penyakit zoonosis karena semakin banyak hewannya Bentar, ya Dok, otomatis saya resiko potong. Ini zoonosis kayaknya tinggi. yang nomor 7 dokter mesti terangin deh, Dok. Kok biaya Mencegah pakan? pengeluaran berlebih. Iya, kalau semakin banyak kucing Oh, maksudnya kalau Makin banyak. banyak. Oke, saya tadi kan pikir- katanya banyak anak, banyak Banyak rezeki anak, ya. Iya, Iya. takutnya gini, setelah di steril ternyata dia nggak jadi makannya cuma sekali sehari, bukan begitu kan? Enggak, bukan. Nggak bagi-bagi mereka tuh, Iya, harus iya, masing-masing iya, dikasih. oke. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk hari ini fokusnya ke penyakitnya ya. Ya, Jadi penyakitnya. penyakit pertama yang ingin saya singgung dan ini yang paling sering terjadi itu adalah pyometra. Pyometra itu ada pengumpulan akumulasi nanah di dalam rahimnya. Normalnya kan rahim seperti ini nih. Dia ada 2 cabang gitu kalau di Mirip anjing kayak sama orang ya kucing. memang ya? Iya, kalau orang kan simplek ya cuma satu ya. Kalau anjing sama kucing itu di 2 cabang, makanya anaknya bisa banyak. Oh, itu rahimnya yang Dua. banyak. Ya, ini yang rahimnya dua bercabang rahimnya 2. bukan hidung Ya, telur. makanya anaknya bisa banyak nih. Nah, pada saat dia musim kawin nih, yang betina, itu kan dia akan pintu serviksnya ini akan terbuka nih. Nah, pada saat pintu serviksnya terbuka, otomatis ada jalan untuk bakteri masuk. Selain itu juga hormonalnya juga ada perubahan dari hormonal. Oke. Terus ada pasca mau kawin, pasca siklus kawinnya, itu dia kan harus mempersiapkan rahimnya untuk kehamilan nih. Nah, Jadi, oke, Dok. Duduk dulu, Dok. Boleh, kita, boleh. kita mesti break dulu sebentar. Iya. Tapi pertanyaan saya jadi begini, Dok. Kan kalau ya memang anak bulunya lucu-lucu banget. Betul. Dan mau dijual kali ya, Dok, ya. Ternak Kali kan? ya diternakan gitu kan. Berarti kan dia memang pengennya dong nggak pengen di Banyak. steril. Iya. Pertanyaannya, ada nggak sih batasan supaya nggak piometra nih maksudnya? Ada batasan misalkan kucing yang model gini cuma bisa melahirkan 4 kali gitu atau misalnya cuma 2 kali. Jangan dijawab. jawab. Oke, dong. siap. Iya. Pemirsa pasti pengen tahu dong jawabannya, apalagi kalau kemudian beternak kucing atau anjing Yes. ya. Jadi buat pemirsa yang lagi galau nih, di steril apa enggak? Jangan lupa, abis ini segmen 3. Boleh nelpon ya di 5743476 atau untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau boleh juga via Instagram di @haldoktertvri. Tetap ya Halo Dokter, karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa, kita masih membahas mengenai penyakit yang bisa dicegah dengan mensterilkan hewan peliharaan. Di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Asik. Anak dulu juga harus sehat, pemirsa. Iya, ya. betul banget. Nah, barengan sama dokter, taruh saya Aran, manggilnya Aran ya, Dok Betul. ya. Kan namanya Ar Raniri. Iya. Dok, pertanyaan saya ulang ya, Dok ya.
memang sih barangkali mau disteril supaya nggak banyak penyakit. Tapi kan kalau yang bentuknya cakep-cakep yang memang mau dijual gitu ya, mau kucing ataupun anjing, sebetulnya ada batasan nggak? Dia boleh melahirkan berapa kali gitu maksimal supaya nggak kena piometra tadi Dan ya, Dok, penyakit-penyakit lain juga sekalian. Betul. Jadi kalau misalnya kita fokus ke piometra ya sebelum usia 7 tahun udah harus di steril ya, karena semakin usia senior. Ini kucing apa anjing? Dok? Anjing sama kucing. Sama, Jadi 7 semakin senior ya resiko operasi, resiko pembiusan pastinya lebih Tapi tinggi. kalau 7 tahun mah lumayan Udah dong. tua Dok. dong 7 tahun mah. 7 tahun ya hitungannya kalau di manusia sekitar 49 tahun ya. Iya. Berarti dia estimasinya. udah boleh ngelahirkan berkali-kali nggak apa-apa? Nah, kalau terus-terusan juga pasti nanti rahimnya pasti akan semakin lebih tipis. Seperti Ada itu. angkanya nggak maksimal berapa? Soalnya gini loh, jadi kalau prinsipnya karena mereka kan bersiklus ya. Kalau pada kucing sama anjing saya selalu menekankan kalau misalnya kita tidak pada saat dia musim kawin, kalau kita tidak ingin punya anak ya harus disteril. Tapi kalau kita tidak ingin kalau kita ingin punya anak dari mereka ya harus dikawinkan setiap siklus. Oh, oke. Karena ya Ingat itu. kalau sampai dia lagi pengen kawin nggak kawin, Betul. stres lah ini itu jadi banyak. Betul. Tapi kalau terus-terusan dikawin siklus, kita juga harus pikirkan anak keturunannya. Siapa yang ngurusin gitu? Siapa yang ngurusin dan Kan kalau emang kita mau kasih ke dijual orang. dok, ada yang memang Nah itu, tapi kan kita beternak harus gitu. pikir ke ininya ya. Belum tentu pada saat dijual yang beli, yang adopsi itu bertanggung itu jawab dia. sama si kucingnya. Ini beda nih dok, kalau orang memang pecinta hewan Betul. sama orang yang memang cari uang ya jadinya Betul. bisnis hewan. Betul. Karena kalau yang pecinta pasti mikir nih yang nanti ngambil, mungkin juga nggak jual dia, yang nanti Ya. ngambil mau nggak ngurusin. Betul. Benar. Kalau yang jual Betul. kan lain dok Nah, itu dia, ceritanya. Apalagi ya. kan sekarang sekolah mahal ya. Betul. Jadi Oh, kalau sekolah. Nggak disekolahin ya? Sekolah. Nggak disekolahin. ya kalau diporsir terus-terusan melahirkan juga pasti nggak sehat sih. Iya, jadi tapi kalau batasan berapa sih nggak ada ya dok ya? Nggak ada Pokoknya batas. 7 tahun lah umurnya. Iya. Kita terusin yuk dok ya. Boleh, boleh. Baru yang tadi piometra kan. Baru. Nih jadi nanti kalau piometra itu karena ada nanah di dalam rahimnya, nanti bakal muncul gejala klinis nggak mau makan, banyak minum air pipis, perutnya tegang, lesu, muntah. Dan kalau yang sifatnya open itu terbuka, nanahnya keluar dari dia punya kemaluannya. Netes gitu dong berarti? Ya betul, nanti kelihatan dari situ. Nah kalau ini nggak ada. Berarti karena di rahim berarti cuma yang perempuannya dok. Ya ini yang kan? betina dulu ya yang kita bicarakan. Terus yang kedua ya tumor mame, tumor payudara. Nah ini juga bisa. Jadi ada beberapa penelitian kalau lebih dari 1/4 anjing betina yang nggak disteril itu pasti kena penyakit ini. Aduh, kesian Lumayan dong, amat sih, Betul, Gede. 1/4-nya. Dan resiko untuk terkena tumor payudara ini bisa berkurang jauh nih kalau misalnya di steril sebelum hit pertama, sebelum siklus pertama, itu resikonya jadi cuma 0,5%. Kecil banget jauh ya. resiko Dok, untuk hit terkena. pertama tuh apa sih dok? pengen nikah Karena kan nih mereka kan kayaknya. iya. kalau di anjing itu siklusnya dia pada saat siklus birahi, siklus estrus itu dia akan mengeluarkan darah. Nah itu kita sebut sebagai hit pertama keluar. Kalau di kucing dia pertama kali dia minta kawin biasanya sekitar umur 6 bulanan. Ini kayak kita kalau Itu kita hit haid yang lah pertama. gitu ya, kayak Betul, baliknya Betul. gitu ya. Cuman kan Oh. kebalikannya kalau menstruasi di manusia kan bukan masa subur ya. Kalau di hewan justru masa subur ya makanya Oh, kita masa nggak sebut subur. menstruasi. Ya. Nah Kalau kalau misal dia disteril sebelum hit pertama, Betul. nggak pernah punya anak dong dok. betul. Ya karena kan faktor pemicunya karena hormonal, Dokter Lula. Jadi karena pemicunya faktor hormonal, begitu dia hit setelah hit pertama, berarti hormonalnya udah aktif tuh. Udah jadi nih. Nah, jadi payudaranya sempat ada aktivasi dari hormonal reproduksinya. Jadinya resiko terkena tumor payudara tetap ada. Jadi kalau setelah hit pertama nih, resikonya naik dari 0,5% jadi 8. Waduh, jadi 8%. 8%. Terus Nah, dua setelah kali hit jadi kedua 26%. setelahnya itu sampai 26%. Itu padahal seperempatnya. 1/4 udah 25% deh. betul, Artinya kalau betul. udah hit kedua ya bisa dibilang nggak jauh Ya, beda dong. betul, betul, nggak jauh beda. Ya, walaupun kalau misalnya nggak di steril sama sekali ya lebih. Tapi dok, antar hit itu berapa lama sih jaraknya? Kalau di anjing itu sekitar 6 bulan, kalau di kucing sekitar 3 bulan. Wah, kucing cepet banget ya. Cepet, makanya Dan hit kucing pertama kompleks biasanya cepet. baliknya tuh umur berapa kalau anjing? Maksudnya? Hit pertama itu berapa Usianya, umur berapa? usianya? Startnya kalau di anjing biasanya 7-8 bulan, kalau di kucing 6 Ya, bulan. masih kecil juga sih dok. Betul, Masih ya? betul. Kadang kesian amat, biarin dia sekali aja dia Betul. kawin dulu Iya. gitu. Sekali Betul. aja dia nyobain kawin, baru kita steril gitu. Ya itu kan tergantung prinsip dari pemiliknya ya. Jadi kalau misalnya memang mau seperti itu juga ya tidak masalah. Tapi ya, kita harus pertimbangkan. Ya ini Betul. faktanya begini, Betul. naik jadi 8% gitu Betul. ya. Baik-baik. Ya. Lanjut dok.
Terus resiko yang selanjutnya itu adalah ya pastinya tumor sama kista di ovarium Mana gitu. dua lagi? Iya, namanya ada. Kalau steril kan yang diangkat ovarium sama rahimnya ya. Jadi kalau masih ada ya pasti resiko itu lebih tinggi ya untuk biasanya nanti gejalanya nih kalau misalnya nih kita breedingkan dia, terus dia nggak hamil-hamil. Terus siklus birahinya berulang terus. Jadi cepet banget, yang harusnya jaraknya 3 bulan ini sebentar juga langsung minta kawin lagi. Terus dikawinin tetap nggak hamil. Nah itu salah satu gejala dari tumor atau kista ovari. Jadi sebaiknya kalau yang udah mulai muncul seperti itu sebaiknya steril aja. Oke, baik. Lanjut dok. Nah, sama beberapa kesehatan lainnya tadi yang betina ya, bisa kayak veneric sarkoma, tumor kelamin, terus ada ruptur uteri, prolaps vagina, sama abortus dan lain-lain. Termasuk fighting ya, luka post fighting itu paling sering terjadi ya karena ya ini berebutan betina, Agresif berantem. jadinya, Betul. gara-gara dia nggak disteril. Iya, Oke. betul. Tapi kebanyakan kayaknya berarti di perempuan ya, di betina ya maksudnya ya? Ini yang betina, nah yang ini Oh, yang baru yang ternyata. jantan. Oh, iya. Saya pikir Jadi masih- tetap dua-duanya sama-sama beresiko kalau kita tidak steril. Nah, kalau di jantan biasanya yang lebih fokusnya ke prostatnya. Oh. Kan gini ya dok, kadang-kadang misalnya di rumah punya nih ya dok ya, laki-laki sama perempuan gitu ya dok ya. Ya salah satu aja di steril, orang nggak keluar juga dari rumah gitu sih. Kan pasti nggak punya anak juga. Betul. Ternyata kalau pikir begini, dua-duanya dong harus steril ya. Iya, betul. Baiklah. Prinsipnya gini sih Mbak Lula, kalau misalnya kita ada dua nih, yang jantan sama yang betina nih, Iya. kita cuma pengen steril satu nih, misalnya jantannya aja yang kita steril, betinanya enggak. Pada saat dia musim kawin ya pasti dia akan stres. Terus kalau kita cuma yang betinanya aja, yang jantannya enggak, pada saat ada betina lain di sekitar komplek yang rame pengen udah pasti kawin, dia. kan ngeluarin feromon, dia juga pasti akan uring-uringan yang Iya, jantannya. benar. Jadinya ya kalau misalnya kita nggak ingin Itu jarak bisa diciumnya feromon tuh berapa? bisa sampai 100 meter bisa Lumayan, kecium 100 sama meter. mereka. Iya. Lapangan Kan bola. naik-naik ke atas biasa Iya, kan bener kecium juga. Jadi pada dasarnya memang sebaiknya dua-duanya. Sebaiknya di steril dua-duanya, Oke, betul. lanjut, Dok. Ya, jadi kalau ngomongin yang jantan, yang paling sering itu prostat. Nah, walaupun prostat ini lebih sering kejadian di anjing ya, karena secara anatomi prostat anjing itu dia melingkari dia punya saluran kencingnya. Kalau kucing tuh nggak sampai melingkari full, jadi jarang muncul gejala. Oh ini jadi kayak manusia ya. Betul. Nah, kalau misalnya dia terjadi analgesiron, ya pastinya akan ada penekanan kolon sama penekanan dari dia punya uretra. Biasanya susah pipis, susah pup. Nunggu dia umurnya tua nggak kayak pada manusia? Bisa biasanya usia 7 tahun ke atas resiko Sama prostatnya juga tinggi. berarti. Iya, 49 Nungguin dia. 50 tahun ke atas. 50 tahunan ya. Nah, ini biasanya bisa dihindari sama diobati dengan steril atau kastrasi kalau di jantan kita sebutnya. Oke. Oke. Terus selanjutnya ya itu tumor testis, Nih, itu juga kan bisa testisnya dibuang, jadilah udah ya, oke lah udah ya, pastilah pasti. ini ya. Heeh. Kayaknya sih itu aja. Jadi ini yang saya ingin tekankan. Jadi kalau anjing dari 2 ekor dalam waktu 1 tahun bisa 16, dalam 6 tahun bisa 67.000. Waduh, banyak Iya, banget. iya, iya. Kucing lebih banyak lagi nih. Tuh, Kucing 11 dari juta. 2 ekor 6 tahun bisa 11 juta. Jadi Pantas. bisa kita bayangin kalau misalnya kita tidak menekan populasinya bisa Siapa yang terlalu merawat banyak. itu 11 Betul, juta siapa yang kucing merawat. ya? Waduh. Nah dok, Oke. Ini di kompleks aja dong ngomongnya dok ya. Iya. Karena kan saya tuh suka jalan kaki biasa di kompleks ya dok ya. Sambil bawa makanan kucing nih biasanya kan. Nah itu dari yang kita ngasih makan cuman sedikit, sekali satu melahirkan itu 5 gitu Betul. ya dok. Dan ternyata melahirkannya tuh rajin banget kan. Tapi dari 5 itu kan banyak yang ntar kelindes mobil lah, Betul. ke apalah sebetulnya. Betul. Itu tadi angka segitu nggak pakai dilindes mobil apa gimana dok? Itu tanpa seleksi alam ya. Jadi ya pure hitung-hitungannya kalau dihitung-hitung tuh jatuhnya ketemu angka 11 juta itu. Betul. Tapi sih kalau misalkan pakai seleksi alam ya nggak segitu-gitu Iya. amat, tapi tetap Iya. aja banyak. Banyak, Iya, Pak, pasti. betul. Dan Banyak. kasihan karena kalau mereka udah fighting nyari makan dan Betul. semuanya ya dok Betul, ya. betul. Oke. Ini lucu banget sih. Oke, hai Nah, Mbak kita sudah Amel. kedatangan tamu yang sangat lucu. Ya ampun, ini yang didorong sama yang ngedorong sama lucunya. Iya, makanya Ya ini ampun. jadi siapa yang warna biru, Mbak Amel? Oh, bukan ya? Makasih abang. Ya ampun lucunya. Iya. Alhamdulillah nih sehat semua nih. Iya, Aduh itu lucu gede amat banget. sih Mbak Amel, itu apa? Dia pemalu ya, namanya ngumpet-ngumpet siapa? gitu. Ngumpet di ketek maminya. Ya ampun Tuh, lihat deh. lucu banget. Namanya siapa? Ini namanya Bambang. Namanya Bambang. Yang Bambang gimana nih? Iya, makanya. Yang ini siapa namanya?
Yang ini namanya Suryono. Oh, dua-duanya laki-laki. Laki-laki, dua-duanya Oke. jagoan ini. Oh, tuh ngintip-ngintip. Ini Bambang montoknya ampun-ampunan, ini lucu banget. Pemirsa pasti pengen tahu kan ceritanya Bambang ini udah di steril dari kapan, kenapa di steril, padahal si Bambang lucu banget segede gitu lagi ya pemirsa ya. Nanti kita bahas pemirsa. Dan kita akan juga ngebahas kenapa namanya Bambang ya? Oh enggak ya? Iya, ya. Jadi untuk yang jadi buat yang masih penasaran juga soal steril ini masih boleh banget nih telepon kemari Boleh. di 5743476 untuk yang luar Jakarta di 021 5743478 atau bisa juga via Instagram masih akan kita bacain di @haldokter_tvri. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke. Oke pemirsa, kembali bersama Bambang dan Suryono ya di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Ini lucu banget Boleh sih. telepon ya pemirsa Iya, ya, iya. tapi gemes banget pemirsa. Ini yang namanya Bambang nih terutama gede banget dan ini jenisnya kucing jalanan. Iya, kucing jalanan. Tapi dirawat sampai begitu cantiknya ya. Ganteng. Jadi memang nggak mesti kucing Persia, ini kucing Indonesia Raya berarti dong ya. Ini kucing ras juga loh Mbak, rasa cinta. Iya. Mbak, ini kan si Suryono dikasih baju, lucu banget ya kayak ini narapidana ya garis-garis gitu ya. Tapi mereka dikasih baju gini mereka nggak masalah ya? Gak masalah, mereka nyaman. Dari dulu udah sering dibajuin soalnya Mbak. Dari masih Dari kecil. kecil. Aku sih ketemu mereka di jalanan udah gede, udah sekitar 2 tahunan. Bentuknya gimana waktu ketemu? Waktu ketemu ya bentuknya kayak kucing warteg. Kurus, cacingan, bulunya juga jelek, awut-awutan gitu. Kalau bentukan cacingan kayak gimana Mbak? Kelihatan nggak? Kelihatan dari kotorannya. Oh gitu. Bulunya juga nggak bagus. Terus akhirnya diambil, Iya, diadopsi. Ada berapa di rumah Mbak Mel? Di rumah aku ada 100 ekor. Ya Allah, Itu beneran 100? benar. Iya, tapi itu 100 ekor itu jadi adoptable ya Mas ya, jadi boleh diadop. Jadi kita memang ambil dari jalanan, disterilin, divaksinin. Nanti dulu, Iya, Mbak dong. Amel ini punya satu perkumpulan kah atau persatuan kah atau partai barangkali Himpunan, partai kucing Indonesia begitu gimana dong? Komunitas kucing aja sih Mbak. Komunitas kucing. Jadi kita penggiat kesejahteraan kucing jalanan. Jadi kita memang ngambil yang di jalanan, yang sakit, yang jelek, yang pokoknya orang mungkin nggak ngelirik deh kalau. Tapi 100 orang, 100 kucing gimana ngerawatnya Mbak Mel? Ya bisa. Gini, Kan kan itu ada di kandang-kandang barangkali ya. Tapi yang dekat banget sama Mbak Amel 2 ini atau gimana? Ada beberapa lagi sih selain 2 ini. Ini nggak boleh diadop dong. Ini nggak boleh diadop dong. Nanti Udah, maminya nangis dong ya Oh, Mbak. nangis maminya. Udah mami. Aduh. Mbak, kan kalau anjing itu kan dia setia sama pemilik. Kalau kucing kan enggak, setia sama makanan dia. Kan? Enggak juga, mereka setia kok sama aku. gitu? Kalau aku pulang udah ditungguin depan pintu. Karena mau dimintain makan. Enggak, misalnya gini, ada orang nih yang tiba-tiba ke rumah ngasih makan gitu. Bisa aja nggak dibawa ke rumah sama dia kalau gitu? Enggak juga. Enggak juga. Dia juga Aduh, bisa liatin tuh si Bambang udah main Nemplok tuh, kalau kayak Nemplok gini banget. mana mungkin diadop orang. Iya, kayaknya udah nempel. Iya, udah nempel sama maminya. Iya, Mbak Mel punya foto-foto nggak atau apa yang main nunjukin gitu? Paling di Instagram aku Oh, di kalau mau Instagram. lihat-lihat ada Tadi Suryono, Bambang, lucu banget. Broto. Namanya Amia Semuanya Aulia diambil Zagita. memang nama-nama Indonesia. Iya, nama-nama Indonesia. Yang perempuan? Yang perempuan ada, namanya juga nama Indonesia, Siapa? Sri, Endang, gitu-gitu. Iya. Lucu ya, nggak ada yang Dika. Belum. Belum. Jangan Kurang nakal. Indonesia, kurang Oh, iya. Indonesia. Oke. Berarti gini, apa yang paling repot waktu kemudian, kan ini kan datang kan ya, pasti kan belum steril dong, ngambil dari jalanan. Semua begitu diambil di steril dulu atau gimana? Kalau kita pertama dapat sih nggak langsung disteril ya Mbak. Kita observasi dulu gitu. Jadi kita kandangin dulu seminggu. Kita lihat mungkin butuh obat cacing, butuh obat kutu. Terus kamu udah bisa ngobatin sendiri? Udah bisa. Kan diajarin sama dok Aran. Ya udah 100. Dokter Aran barengan di komunitas juga atau gimana? Saya Supervisor. tiba-tiba direkrut. Official dokter ya. Gitu. Jadi kemudian udah seminggu baru bisa ditentukan oh ini mau disteril. Iya, kurang lebih segitu waktunya. Berarti nggak ada yang punya kecil-kecil ini nggak ada karena nggak ada yang melahirkan kan? Nggak ada yang melahirkan, tapi kalau kecil-kecil ada sih Mbak, karena kan banyak sekali ya orang buang kitten-kitten gitu, atau yang terlantar di jalan gitu, kitten-kitten seperti itu. Sehari bisa tiap hari dapat atau gimana? Enggak juga sih, kita lihat
Kalau misalkan emang masih ada slot untuk nolong, kebetulan ada yang baru diadop, jadi kan ada tempat lagi buat Ada tempat mereka kosong. buat nolong yang baru. Berarti kita kamu masukin. maksimal di angka 100 tadi. Iya, kurang lebih di angka di angka 100. Dan ini semuanya kucing Indonesia gitu, kucing jalanan, nggak ada yang Ada juga sekarang banyak kucing ras yang dibuang juga di jalan, terlantar pernah juga lihat di kucing jalan Persia banyak. tapi stray gitu loh. Ini kenapa sih sampai dibuang begitu? Apa karena susah kasih makannya tuh gimana sih? Berat nggak sih Mbak buat kemudian memelihara mereka? Kan ada yang misalnya, oh, pokoknya gini aja, mereka makan apa yang kita makan. Apakah bisa begitu atau mesti khusus ini makannya? Idealnya sih kucing makan makanan khusus kucing ya Mbak ya. Nggak bisa soto gitu, nggak bisa ya? Gak bisa. Soto babat. Iya. Kalau sampai dia ngikut makan apa yang kita makan, Ya, kan kurang sering tuh bagus kalau pencernaannya. Kalau di warteg kan sering dikasih Iya. apa orek, tempe kali. Nggak mungkin juga sih, tapi kayak ikan lah. Ya makanya penampakannya juga kayak Bambang dulu, kucing warteg. Kalau sekarang kan udah steril, udah vaksin, ya ampun, jadi si, cakep. si Suryono. Suryono pakai jeans, ya ampun, Iya. nggak kelihatan. Oh Nanti ya kita ampun, angkat lucu. abis ini, coba Dia aku pakai juga. jumpsuit. Pakai Dia mau jumpsuit. keluar itu sebenarnya. Oh coba-coba dong diambil dong, Coba, ambil coba ya, coba ya, Dok, kasihan. ini Ini tadi Tadinya masih- copotin masih aja ceritaan. mas. Apanya? Kaitannya di leher, kaitan di lehernya copotin aja mas. Oh, gimana ngelepasnya nih? Iya nih. Ya Oh, ini. elah, Nah, apaan terus sih? digendong. Coba ya, mau ya? Aduh, sekali lucu. ya? Oh dia Iya. anteng. Ih, lucu banget. Tuh, Yono. Yon sama siapa Yon? Sama Yon. papa baru ya Yon ya? Sama papa baru. Nina, Dok, kalau Bobo. kita barangkali makannya tetap kayak ngikutin apa yang kita makan, permasalahannya apa sih Dok? Jatuhnya di adaptasi terhadap saluran cernanya ya. Jadi karena kucing itu kan dia obligat karnivor. Jadi memang utamanya adalah pastinya daging-dagingan. Nah, yang salah kan kalau di kita tuh memelihara kucing dengan kasih nasi misalnya. Kasih nasi, kalau kasih nasi, nasinya yang banyak, ikannya yang cuma secuil biar wangi aja. Ya kalau mereka ya pasti makan-makan aja biar kenyang gitu kan. Iya. Tapi kan saluran cernanya nggak bisa mengadaptasi nasi dengan baik. Endingnya nanti bakal menimbulkan permasalahan-permasalahan yang nggak bagus juga. Plus nutrisinya juga sih kurang di situ. Oke. Nah Dok, jadi kalau kayak nasi enggak. Kalau daging dikasih daging mentah boleh nggak Dok? Iya. Nah, Atau ikan mentah deh gitu. Ya, jadi ini kan sekarang lagi tren nih daging mentah nih, kasih daging mentah. Sebetulnya kalau sekarang itu kan pemilihannya karena adanya anggapan kalau daging mentah itu ya lebih natural, terus yang kedua bebas pengawet dan lain-lain ya. Cuman ya memang kita harus pikirkan juga kucing ini atau anjing ini dia kan kontak sama kita, dia udah jadi bagian family kita, keluarga kita. Dan dengan memberikan makanan mentah, ada faktor resiko nih, salah satunya resiko toksoplasma yang kita tahu. Nggak cuman dari kotoran kucing aja, toksoplasma bisa ada di daging mentah. Daging mentah ya. Nah, itu bisa ketularan dan mereka bisa menularkan ke kita juga. Jadi resiko kesehatannya jauh lebih Itu kan berbahaya. resiko jeleknya ya Dok Betul. ya? Kalau si daging mentah, kalau resiko bagusnya apa sih Dok memang? Resiko bagusnya ya, itu apa? dia Efek bagusnya? sedikit zat kimia pastinya, karena kan langsung pure Cuman nggak ada daging. pengawet doang Dok? Betul, Nggak betul. jadi kemudian dia lebih sehat atau maksudnya lebih bagus bulunya, nggak jadi Sehat gitu? atau enggak sih tergantung porsi yang diberikannya, terus tergantung perlakuan sama si kucing sama si anjingnya juga Dok, kan. boleh nggak Dok agak curhat sedikit ya Dok? Boleh. Kan saya punya kucing di rumah 2 Dok. Boleh. Yang satu itu nggak bawel, padahal nih yang si Persia yang panjang banget. Malah yang agak, yang Indonesia itu yang kampungan itu yang sombong. kampungan. Sombong Dok, maksudnya gini, makan itu kita kasih makan yang basah ya Dok ya, ya wet food. Itu bisa kalau misalnya seminggu 2 minggu pakai itu, terus besok udah nggak mau lagi yang itu. Mesti diganti yang lain. Terus ntar seminggu 2 minggu ganti lagi yang lain. Kan PR buat kita tiap hari gitu mesti beliin macam-macam gitu ya. Nah yang kayak gitu kita bisa didik sebetulnya, jangan diikutin, jangan dimanjain gitu. Jangan ya. Atau sebetulnya emang ada yang modelnya gitu pencernaannya, gimana? Iya, jadi kalau yang picky eater kayak gitu tuh ya justru kadang mereka picky eaternya karena kita yang membuatnya. Karena Jadi kita akan terlalu manja. Betul, gitu jadi ya. kadang banyak klien yang ini anjing saya makannya ganti-ganti terus nih. Itu karena nggak mau makan makannya cuma lebih berkurang sedikit dari yang kemarin. Dianggap nggak mau. Udah dianggap nggak mau, dianggap padahal nggak enggak. suka gitu. Padahal enggak, mereka akan menyesuaikan nih sama kondisi mereka. Kalau mereka lapar ya mereka akan makan. Makan gitu. apapun itu berarti kan Betul, harusnya. betul. Pertanyaan selanjutnya, bagusan yang wet food yang tadi basah tuh ya, apa yang kering? Ada kelebihan sama kekurangannya. Jadi Apa Dok? kalau wet food dia kandungan airnya cukup ya, jadi istilahnya banyak, terus Terus bau amis, betul, lagi kadang-kadang ya. lebih meningkatkan palatabilitasnya. Betul, lebih nafsuin lah betul. pasti ya. Nah, cuman kekurangannya kalau basah terus biasanya gampang terbentuk karang gigi.
Karena kan mereka nggak dirutinkan sikat gigi nih. Pertanyaannya, ada nggak dokter gigi khusus hewan? Kita jatuhnya dokter hewan yang special interestnya ke gigi. Oh, ada itu juga. ada. Oke. Di Indonesia ada, Dok? Ada. Oke. Di- Oke. Dok, sebelum kita ke Instagram nih ya, aku penasaran. Belum selesai. belum selesai. Terus kalau yang kering dia bagus nih buat gigi nih, dia mengurangi kemungkinan terkena karang gigi. Tapi kan karena kering kadang kucing nih suka males minum atau mager minum nih karena kita naruh minumnya jauh misalnya. Nah, akhirnya dia jadi kurang minum. Nah, kalau kurang minum ya pasti nanti akan berefek juga sama ginjalnya. kesehatan. Nah, salah satunya ginjal. Oh, oke, Sama-sama berarti ginjal. takut dehidrasi ya Tapi jadinya ya. bisa nggak sih kucingnya nggak mau yang kering, maunya yang basah? Ada yang seperti itu. Ada yang maunya kering aja tapi nggak mau basah. Kucing saya maunya kering aja tapi nggak mau yang basah. Itu karena kita manjain juga. Enggak sih, mereka aja yang lebih menyukai Boleh teksturnya. nggak kita maksa, Dok? Yang kering aja gitu. Boleh aja kita kasih itu terus nanti dia juga akan Makan makan. juga. Kalau kepepet mah dimakan juga ya, Dok ya. Dok, IG ya, Dok ya. sebelum ke Instagram penasaran, Boleh. bener nggak nih jawab cepet aja. Bener nggak makan ikan asin itu bikin bulu rontok? Makan ikan asin, Kucingnya, garam-garaman. bukan kitanya. Garam-garaman ya lebih tepatnya. Jadi nggak cuma ikan asin aja, makan makanan manusia yang sudah ada bumbu-bumbu, garam-garam, mecin itu juga bisa Oh, bikin mecin juga bisa bikin rontok ya? bisa bikin Mecin, emang rontok. dikasih apaan Iya, sih? kali bakso Oke, gitu. IG. Boleh IG-nya ya. Udah banyak, Coba Dok, kita maaf buka ya, Dok, Instagramnya. ya. Dari S. Arafah. Ya, Halo Dok. dok, kucing saya jantan 1,5 tahun sudah berapa kali birahi tapi nggak bisa kawin-kawin dok. Kemarin sempat ke klinik, dianjurkan untuk steril aja guna mengurangi rontok bulunya. Tapi ada juga teman yang bilang kalau jantan biasanya emang agak lama pinter kawinnya. Itu normal apa enggak dok? Jadi ya sebenarnya ini nggak bisa kawin-kawinnya dalam hal apa ya nih? Ini apakah karena kan penentu kawin nih kalau di kucing nih betina nih. Kalau nggak ada betina yang birahi ya mereka nggak akan mau kawin walaupun betina sama jantan digabungin. Kalau betina yang nggak sedang birahi ya dia nggak akan kawin gitu, nggak akan terjadi proses Jadi kawin. dua-duanya mesti birahi nih ceritanya. Yang birahi yang betina aja. Kalau jantan itu jatuhnya libido. Kepancing. Libidonya betul, kepancing dari betul. feromon. Tapi Kepancing. kalau dia udah kepancing berarti ada yang punya feromon keluar dong Betul, sebetulnya. betul. Nah, itu biasanya nih kalau misalnya dia nggak bisa kawin-kawin, misalnya betulan kucing betinanya sudah birahi, tapi yang jantannya begitu digabungkan nggak bisa kawin. Nah, itu ada beberapa faktor juga kayak misalnya hormon testosteronnya kurang begitu strong atau karena kucing kan sifatnya kayak apa ya? Kayak dia ada yang sifatnya alfa, ada yang sifatnya bukan tetap alfa. aja. Nah, kalau misalnya yang sifatnya non alfa, sementara betinanya yang istilahnya yang agresif, yang lebih galak ya dia takut sendiri sama yang betinanya itu juga bisa. Karena pasti agak galak ya kalau mau kawin Betul, itu ya. betul. Tapi satu lagi kalau di rumah saya dok, karena yang si betinanya itu lebih tinggi, karena jantannya itu lebih pendek. Lebih pendek. Jadi dia nggak kompatibel gitu. Jadi Atau minder kali mat. minder. Tapi kan mereka Dia kan usaha. kawinnya tiduran, duduk. Iya, tapi udah usaha kayaknya nggak selesai-selesai, kita ngatin kesian apa sih. Tadi gimana kita mau posisi? membantu tapi susah kan ya dok ya. Tapi dok, sorry dok, bener nggak steril itu bisa mengurangi rontok bulu? Kalau secara langsung sih enggak ya, tapi pastinya kan rontok itu juga berpengaruh karena Stresnya iya tadi, stres, yang siklus permasalahannya hormonalnya tadi. juga. Biasanya pas musim kawin dia akan rontok soalnya. Jadi kalau yang ini walaupun dia belum berhasil kawin, steril aja ya dok. Iya, kalau misalnya memang udah pengen di steril ya steril aja. Gitu. Mbak Arafah, steril aja nggak apa-apa mbak? Oke, satu lagi dong. Iya. Wah banyak ini ya. NCY, bukan NYC dari Dewi ya. New York, Steril bisa membuat kucing lebih kalem. Tapi kenapa kucing saya malah jadi galak? Kok gitu apa ya gitu? Mungkin emang ini aja emang lagi stres aja kali ya, apa gimana? Iya bisa stres aja, bisa. Karena Sebenarnya, kerjaan kali ya Iya, mungkin. kalau galak kan penyebab galak kan nggak cuma karena faktor hormonal yang tadi itu gitu. Misalnya dia ada stres sendiri, misalnya pada saat mau di steril, dianya ngamuk-ngamuk dulu, ketakutan sekali gitu sama pada saat prosesnya itu. Akhirnya jadinya bisa stres setelah steril. Trauma itu bisa. Terus atau pada saat pasca operasinya kan pasti sakit bekas jahitannya misalnya, terus ada beberapa kucing yang sangat sensitif sama rasa sakit misalnya, itu Jadi juga masih bisa. sakit terus Iya, terasa, jadi bisa. keselnya karena itu ya. Oh kasihan juga. Oke, ini ada ya. lagi dari Epal Babi I. Kucing saya sudah steril 4 tahun, kenapa tetap ngeong-ngeong? Ya kalau menggonggong jadi gugup dong ibu. Gimana sih? Betul. Jadi ngeong-ngeong nggak Maksudnya selalu. kenapa jadi tetap rewel kan katanya harusnya gitu ya setelah di steril itu jadi kalem. Kenapa dia nggak jadi kalem? Nanti tunggu jawabannya ya pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Hal Dokter karena sehat itu asik. Ini kayaknya adem banget. Iya, lucu. Dengan diturunin apa gimana?
digendong ulang. Mas. Ya pemirsa, tetap masih bersama Suryono dan Bambang. Suryono kayaknya udah PW banget, udah enak banget ya. Di Halo Dokter karena sehat itu asik. Kalau hewan peliharaan sehat juga asik pemirsa ya. Kita balik lagi ya pemirsa ya. Tadi pertanyaan lewat IG ya. Pertanyaannya adalah harusnya gitu ya Dokter Aran, kalau udah di steril mestinya kan dia lebih tenang. Tapi kenapa jadi malah rewel, ngeong-ngeong terus gitu? Jadi yang ngeong itu lagi-lagi bukan berarti hanya pengen kawin aja, dia mau minta makan juga pasti ngeong kan ya. Ya kan dia nggak bisa ngomong ya dong. Jadi kalau misalnya di jantan, kalau di jantan khususnya jantan-jantan yang disteril setelah usia di atas 7 bulan, biasanya masih ada insting mau kawin. Jadi walaupun sudah disteril, keinginan untuk kawinnya tetap ada, tapi peningkatan libidonya nggak setinggi kalau belum disteril. Karena kan hormon testosteronnya udah berkurang jauh ya. Nah, tapi kalau betina, karena diangkat total dia punya ovarium dan siklus birahi itu dipengaruhi oleh ovarium, jadi harusnya total nggak ada keinginan masalah. kawin. Jadi yang perempuan tuh lebih tenang Betul. sebetulnya. Dan kalau misalnya sudah disteril tapi masih kelihatan ingin kawin nih betinanya, masih ada guling-gulingan, terus masih ada pokoknya gejala-gejala ingin kawin lah kucing. Nah itu mungkin bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa ya pada saat pengangkatan mungkin ada ovarium yang tersisa ataupun ada jaringan yang menyerupai ovarium yang tumbuh di rongga jadi perut. masih ada Berarti penyakit dong? Itu penyakit kalau kayak gitu. Oh kasihan ya. Aku pengen tahu dong Mbak Mel, ada yang susah nggak untuk kemudian, kan kalau ini kan berdua anteman, ini tidur aja gitu sama Dika. Maksudnya ada nggak yang susah untuk kemudian dirapi, diaturnya gitu, diajarinnya gitu si kucing-kucingnya? Sebenarnya namanya binatang sama aja sih, ada karakternya sih Mbak. Kayak manusia juga, kan ada yang galak, ada yang judes, ada yang soleh kayak Bambang Ada gitu. yang suka Ya Allah Bambang. ada yang suka ngutang tapi nggak bayar gitu. Waduh, Enggak deh. gawat itu ya Mas ya. Dia tuh, benerin. Iya, Jadi balik semua lagi masing-masing. tergantung karakternya sih. Oh, jadi saya nggak heran di rumah tuh yang satu manis, kalem, baik, itu yang satu bawelnya setengah mati. Iya, maksudnya gini Yang kalau mulu maksudnya. iya ngeong-ngeong minta keluar, ya. 10 menit kemudian minta masuk, keluar. Jadi dalam duduk saya 1 jam itu saya bisa berdiri 4-5 kali cuman buka tutup. Ya, Tapi bikin kalau pintu sendiri berarti kalau gitu. harusnya ya, tapi kan udah pintu kaca. Tapi berarti dengan sendirinya si kucing-kucing ini masing-masing punya karakter ya, kita aja yang mesti ngerti begitu ya. Yuk IG selanjutnya yuk. Yuk, ada lagi sepertinya ya. Coba kita lihat dari Instagram masih ada dari Jelitong Itong. Wih lucu namanya. Dok, kucing saya betina setelah 2 bulan dari steril, dari kelaminnya keluar darah sama nanah. Kenapa ini? Waduh. Tapi nanti sembuh sendiri setelah berapa hari. Ini muncul kalau kecolongan dikawinin sama stray. Apakah itu wajar? Karena selalu berulang tiap musim kawin. Nah itu, kalau misalnya udah betina, di steril tapi masih pengen kawin dan masih bisa keluar nanah dari kemaluannya, bisa jadi yang tadi mungkin Antara satu nggak ya, bersih betul, atau enggak ada jaringan yang ketinggalan. Betul. Berarti harus di steril ulang. Steril ulang, dioperasi ulang, dicari ovariumnya. Tapi dok gini, mungkin nggak sih misalnya ada kucing nih, ada betina ada 2, yang ngeluarin feromon yang 1, tapi yang dikawinin yang satunya. Mungkin nggak gitu? Jantannya salah nangkep Kalau gitu. betina itu kalau di kucing sama di anjing mereka punya prinsip, walaupun dipaksa mereka nggak akan mau, mereka akan mempertahankan diri sebisa mungkin untuk Mempertahankan kehormatan berarti betul. ya? Jadi nggak akan pasang badan dia untuk dikawinin. gitu. Iya. Jadi nggak akan salah jadi, sasaran. Jadi kalau kemudian sampai dikawinin itu karena apa dok? Karena sama-sama Karena, mau gitu? Iya betul, karena yang betinanya Berarti masih mau. berarti masih ada hasrat mau kawinnya, berarti kemungkinan masih ada ovarium Nah, yang tersisa. ini keluar darah sama nanah ini apa? Karena Hate itu tadi? Kalau di Tapi kucing ada kan nanahnya. nggak ada darah ya sebetulnya. Kalau ada bisa jadi infeksi juga memungkinkan. Namanya keluar dari kelamin kan arahnya nggak cuma melulu dari saluran reproduksi kan, saluran dari yang lain. kencing juga bisa bikin keluar nanah sama darah. Tapi kalau ini dikatakan ada kecolongan dikawinin, berarti kan si betinanya Masih nerima mau, ya. Masih gitu, mau. Nah, bisa jadi ya karena itu. dan itu berarti bisa dikatakan apa? Penyakit seksual kah kalau gitu pada hewan? Penyakit seksual termasuk, karena kalau kayak gini nih ya, kayak misalnya piometra tadi, saya beberapa kali dapat kasus yang ovariumnya tersisa gitu, nggak diangkat sempurna.
sementara pengangkatan rahim itu kan nggak sampai total sampai Habis, bawah banget iya, sampai habis, iya. pasti kan ada sisa sedikit. Nah dengan ovarium masih ada, masih bersiklus, nah yang sisanya ini bisa menimbulkan masalah, bisa menimbulkan piometra juga walaupun cuma kecil. Oke, berarti buat Mbak Jelitong nih mau nggak mau mesti periksa Betul. lebih jauh lagi Betul. ya. Jangan-jangan Cari nyisa ya. ulang. Betul, Oh. betul. Lanjut ya. Ini agak banyak dok, sabar ya dok ya. Ini banyak pertanyaannya nih. Oh, apa seru-seru. Dari Maka. Sri Lestari, halo dok, apakah kucing bisa juga ada lagi? Iya, iya, Karena iya. saya pernah punya kucing jantan yang mengawani kucing jantan lainnya. Tapi menarik loh ini, ada gimana nggak? nih Bisa dok nggak? ceritanya? Jadi karena mereka kaitannya sama hormonal ya, ada beberapa yang kayak tadi yang kasus tumor testis, itu salah satu gejala klinisnya juga seperti itu. Biasanya dia akan cenderung mengawini sesama jantan, terus ada Maaf dok, berarti kalau dia mengawini sesama jantan gitu yang gay ini, itu berarti ada permasalahan kesehatan? bisa ada permasalahan Ada tumor. kesehatan, betul. Tapi bisa juga nih karena misalnya di rumah kita kucingnya jantan semua nih. Jadi mau nggak mau? Betul. Jadi begitu gitu. ada yang hormon ada yang birahi di luar rumah, kecium feromonnya, ya yang ada yang jantan ya yang Disikat juga deh, udah gitu. Betul. Tapi jantan yang menerimanya juga mau berarti ya? Nah itu dia. Belum tentu ada kali yang mau, menerima. ada yang berantem malahan Dipaksa jadinya. kali, Betul, ya ampun. Ya betul. ampun. Waduh. Mbak, pengen tahu Mbak Amel gimana? Pernah ketemu yang gini? Ada. Itu Yono. Waduh. Kamu jangan Masa ngapa-ngapain dia saya ya. aneh? Sri. Iya. Jadi Yono kenapa Yono? Yono pasrah gitu, maksudnya karena nggak ketemu perempuan. Dia yang mau kawinin justru. Gak tahu dia lebih suka sama cowok. Pantesan anteng nih saya ya. Tapi kan udah steril Mbak, Oh, jadi iya, cuman iya. main-main doang. Oh, kadling-kadling aja ya. Gimana caranya dok? Saya jadi bingung. Ini Iya, ada saya baru juga nih tahu. gaynya. Tapi sebetulnya ada gaynya nggak dok? Ada waktu pas belajar dulu dok? Secara ada gaynya? behavior ya jatuhnya ya ada perilaku seperti ini kayak kita lihat kambing aja kalau Iya, kalau mau dikurban kan tuh. kalau mau dikurban kan suka saling menaiki nih. Tapi sama itu jantan. bukannya karena stres ya kalau kambing? Tetap aja ya faktor hormonal. Mereka kan Ya kaitannya namanya sama dia udah mau hormonal. mati, dia udah tahu dok. Iya. Barangkali itu udah Karena nggak jelas. hormon Belum kawin kali testosteron gitu. tinggi meningkat ya apapun bisa dilakukan buat mereka. Oh, saya baru tahu dok, saya baru kaget-kagetnya. Sama, saya juga baru Yon, tahu. sadar ya Yon. Iya, iya, iya. Ya, oke, lanjut. Masih banyak betina kok Yon. Next ada lagi dari Taufani Emon. Selamat pagi dokter, saya di rumah ada 4 kucing dokter, 2 betina 2 jantan. Jadi 2 pasang ya. Ada program untuk steril ada ini nggak pertanyaan. steril gratis untuk Kalian kucing? buat semua nih yang nitip ke saya, yang di kompleknya udah kebanyakan kucing. Itu gimana sih dok? Jadi kalau steril gratis ya mungkin ada beberapa klinik atau beberapa organisasi yang menyelenggarakan, tapi ya nggak melulu gratis kan. Namanya steril itu kan ada biaya yang dikeluarkan gitu. Diskon lah kalau Nah, nggak tapi ya. ada steril-steril yang sifatnya bersubsidi gitu loh. Istilahnya mereka harganya jauh lebih murah nih. Kayak yang Amel nih dia juga menyelenggarakan steril bersubsidi. Oh, di gitu. komunitas aku setiap hari Selasa ada steril bersubsidi Mbak. Maksudnya gimana ya? Jadi harganya lebih ringan daripada harga di klinik. Yang mengerjakan tapi Dokter hewan. Tapi yang mengerjakan kucing juga, wah jangan dong ya. Oh Dokter boleh nih, hewan. jadi berarti gimana modelnya? Misalkan saya bawa 10 kucing, bayarnya cuma 3 kucing atau gimana dok? Ya harganya lebih murah daripada harga klinik, dihitungnya tetap per ekor. Oke, Kalau boleh ya. tahu, biasanya kisarannya berapa sih dok kalau mau steril dok? Kalau boleh Variatif sih ya, tiap klinik beda-beda ya. Jadi saya nggak bisa bilang harga tertentunya gitu. Tapi yang jelas kan kayak banyak pertimbangan nih, kayak Amel ini bisa harganya subsidi kan karena ya operasinya sekaligus ramean gitu kan. Jadi cost yang dikeluarkan juga bisa lebih. Ya sekali lebih- ongkos betul, doang lah betul, gitu pokoknya betul. ya. Tapi kalau kisaran kira-kira aja kan kurang Kisarannya lebih. mungkin ya kalau jantan itu kisarannya kalau yang di klinik ini sekitar dari 500 sampai 1,5 kalau jantan. Kalau yang perempuan lebih repot ya perempuan pasti. lebih Ya, mahal. lebih mahal. Biasanya sekitar 900 Biar sampai 1,5. Bahkan kalau di Dia anjing suka bisa sampai 2 explore. jutaan lebih. Gitu. Oh, oke. Jalan-jalan ya. Celananya lepas satu. Celananya lepas satu. Pas Yon tuh dia seneng Jadi kan banget tuh. kalau hitungan seperti itu berarti ya memang lumayan mahal sih sebetulnya Betul. ya. Mas Taufani kalau mau nanti berhubungan sama Mbak Amel gitu ya. Setiap hari Selasa dapat yang bersubsidi lah lumayan. Saya tuh kepengennya malah yang di kompleks sebetulnya. Nah, iya. Jadi si stray cat-nya itu biarin aja nggak apa-apa, tapi mereka udah di steril Ya, gitu. itu ideal Dan banget sih, kan Mbak. dia supaya mereka juga lebih sehat. Karena kita udah belajar ternyata kalau yang namanya kucing itu teritorial ya. Jadi nih buat pemirsa di rumah diingetin lagi, nggak ada gunanya buang-buang kucing. Karena kalau misalnya di daerah kita dibersihin kucing nih, semua stray cat-nya kita buang. Tapi Nanti kan ada lagi. akan hadir Ada. lagi karena Betul. memang pada dasarnya mereka tuh modelnya teritorial. Teritori, Begitu betul. ada Wilayah yang ya. kosong, ya mereka Divisi. akan masuk Betul. gitu Dok, ya. ini saya jadi
penasaran ini karena kan bulunya lumayan banyak nih. Tadi ngomongin soal rontok. Apakah segini termasuk segini rontok? masuk rontok nggak? Maksudnya Enggak. ada patokannya Oh, nggak ini sih? nggak segini nggak termasuk Seperti rontok? apa Kalau yang yang punya rontok? kucing ya harus harus rela ada Iya nggak apa-apa. Maksudnya Karena kan pengen- mereka sistem bulunya ya, rambutnya itu sistemnya nggak kayak kita terus panjang. Dia tuh bersiklus. Jadi kalau udah sampai panjang tertentu dia akan gugur. Gitu. Jadi ya kalau memang kayak udah gini ya. harusnya tuh Iya, iya, iya. gugur itu karena Iya, emang iya, termasuk banyak kali bulunya ya. Nah, pemirsa hari ini belajar banyak pemirsa ya, tapi yang paling penting barangkali oleh-oleh kita semua jangan lupa ya berhubungan sama Mbak Amel buat hari Selasa. Karena Betul. banyak banget yang nanya tuh. Iya. Gimana Ayo steril. Nggak Steril gratis sih, bersubsidi. tapi bisa bersubsidi lumayan lah. Pokoknya yang penting ternyata hewan-hewan peliharaan kita baik anjing mau kucing ini penting untuk disteril karena banyak sekali penyakit yang bisa dicegah berhubungan dengan steril tadi. Iya, dan jangan lupa kalau mau melihara, mau adopt bukan cuma buat have fun doang, bukan cuma buat gemes-gemes, tapi juga bertanggung jawab. Nah, itu atas harus tuh kesehatan. penting. Nah, ini sekarang ada pantun, ada anjing sama ada kucing. Waduh, ya. Gimana? Bukan. Pantunnya gimana pantunnya? Bagus banget ya. Pantun cuma Ya, yang teman-teman. Dengerin ya dok ya. Iya. Main ke Dufan beli bakwan. Pulang ya ketemu si Agap. Pentingnya sterilisasi pada hewan, cegah penyakit untuk hinggap. Iya, oke. mantap. Coba nih yang Coba. udah dengan kucing bisa nggak Pak? John. Jalan-jalan sama si Susi Cakep, sambil makan gulai sapi. enak. Sebaiknya kucing disterilisasi. Nah, biar. Jangan diajak berorganisasi. Iya, iya. Ngomong aja nih. Ya kali aja kucing merapat. Iya, terima Dokter kasih. Aran terima kasih Sama-sama. banyak, Mbak Amel terima kasih banyak. Siap-siap nanti IG-nya dikunjungi oleh banyak orang ya. Iya. Yang mencari tadi tuh steril tapi bersubsidi. Iya, dan juga terima kasih untuk pemirsa ya. Saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Betul. Kalau kelewatan tinggal lihat aja di YouTube kita ya. Iya, di TVRI Nasional. Tapi Halo Dokter, karena Karena sehat sehat itu itu asik. asik. Dadah. Dadah.